Mereka perlu didoakan. Jangan sudah salah Samuel aja nabi besar, walaupun dia salah nggak hilang tuh karena nabinya, tetap dia juga jadi nabi. Samuel, Alkitab tidak mencatat karena Samuel salah menetapkan orang, salah menebak orang itu sehingga Samuel punya title sebagai nabi dicabut. Nggak ada tuh, dia tetap pemimpin. So pemimpin bisa apa? Bisa salah. Tapi bukan salah kalau pemimpin yang baik tinggal ngaku sama Tuhan kok. Yang berbeda Adam dan Hawa, sudah ditanya di manakah engkau, dia sembunyi, dia tidak mau tampil. Kalau Tuhan Yesus orang lain yang melakukan, dia tampil. Saya bertanggung jawab. Nah ini suami-suami siap-siap kalau misalnya ada seminar keluarga atau seminar laki-laki, harus tampil buat keluarganya. Ambil alih. Itu kayak itu kingdom Christ. Itu mencerminkan laki-laki. Saya istri saya buat apa-apa, saya tanggung jawab. Anak saya salah, saya tanggung jawab. Saya harus selalu tampil. I'll take them all. I love them with the love of Christ. Yang membedakan saya ada di sini, kita ada di sini, dan orang yang di luar apa? Yang tidak beribadah di tempat ini dan mau pergi sana. Cuma satu hal, Roh Kudus. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, kayaknya istrinya sudah mau dipelintir. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, istrinya sudah mau tinggalin suaminya. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, anak-anak bilang aku tidak tahan sama papa. Kalau papanya tidak punya Roh Kudus, dia akan lari dari tanggung jawab, mendingan ini anak menyusahkan saya. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, karya agung Roh Penolong itu memampukan istri saya mengasihi saya mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Katakan amin kira-kira. Kita punya Roh Kudus kan? Haleluya. Mereka kalau mau tepuk tangan, berikan tepuk tangan buat kita ya. Kita punya Roh Kudus, makanya kita tidak macam-macam. Oke, jadi Yusuf setelah melalui satu proses diangkat jadi raja dengan satu mimpi. Itu bukan segala-galanya, itu baru bonus. Yang membuat Yusuf sebagai seorang yang spesial, pada saat saudara-saudaranya dia sudah jadi raja, dan dia punya hak untuk membalas dendam. Dia punya hak untuk memenjarakan semua saudara-saudaranya. Tapi didatangi saudaranya dengan apa? Dia peluk. Itu bonus yang Tuhan heal. Tuhan kasih posisi. Tapi buat Yusuf sendiri adalah kesembuhan, inner healingnya. Itu kualitas kingdom citizen. Amin. Orang yang berusaha merusak kamu, berusaha menghancurkan hidupmu, tapi kita tetap membalas dengan satu kasih. Itu kingdom citizen. Kita punya hak. Dan belum sampai situ Yusuf setelah waktu orang tuanya mau mati, semua saudaranya bilang apa? Dia katakan apa? Oh, ini pasti Yusuf akan membalas kita, ini bapak kita sudah tidak ada. Tapi apa Yusuf katakan sama saudara-saudara? Ini ayat yang sering sekali kita dengar. Apa? Ayat apa? Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan apa? Manusia, coba baca keras-keras. Memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Dia menangkap kingdom vision. Dia sekalipun kamu mereka-rekakan sesuatu yang jahat, kamu berusaha menghancurkan hidupku, kamu menceritakan menjelek-jelekan saya, membuat satu opini. Makanya sekarang ini senang sekali orang apa? Trial by press and kill by press. Siapa yang selalu orang berperang? Kalau seandainya dia selalu trial by press. Mereka membuat opini supaya orang yang salah bisa jadi benar. Berpikir, oh iya ya, karena ini yang paling banyak diberitain. Tapi enggak. Yusuf tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Ini namanya jabatan itu bonus. Tapi ini yang membuat Yusuf menjadi melekat di hati Tuhan. Amin. Kita baca di Roma 8 ayat 35-37. Kita mau menjadi ini kan kita mau berbicara tentang lebih daripada pemenang kan.
lebih dari pemenang. Secara singkat saya masih ada 6 menit sih. Yuk kita baca sama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita apa? Lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, jadi lebih daripada pemenang, bukan karena orang yang berperang terus kita jadi yang menang. Baca Alkitab baik-baik. Baca Alkitab baik-baik. Ayat 35 kembali lagi, coba ayat 5. Kalau misalnya siapa yang akan memisahkan kita dari apa? Kasih Kristus. Penindasan. Jadi orang yang lebih dari pemenang bukan tidak mengalami penindasan atau kesesakan, bukan berarti tidak mengalami kesesakan, bukan berarti tidak mengalami mana, atau kelaparan, bukan tidak mengalami perut. Orang bilang kalau urusan perut kita bisa melakukan kejahatan, no way. Apakah ketelanjangan kayaknya kita sudah tidak bisa pakaian bagus-bagus lagi? Atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita tahu domba itu 5 meter sudah nggak bisa melihat, jadi dia butuh penuntun. Makanya Yesus dibilang apa? Gembala domba untuk kita, karena kita butuh tuntunan. Dan domba itu sekalipun ibaratnya semuanya, sekalipun diambil ini, digunting rambutnya, digunting bulunya, itu tidak protes, tidak ngamuk. Kita baru disenggol sedikit di gereja udah tersinggung, tidak masuk 3 minggu. Bagaimana mau bertumbuh dalam kebenaran? Baru disinggung, rambutmu kok jadi begini? Itu tadi ngomong tentang rambut saya tidak suka sekali ya. Langsung gak datang. Itu kok parfumnya bau begitu? Bau apa maksud kamu? Dia sudah gak datang lagi 1 bulan. Begitu disinggung lain sepatunya sudah datang 3 bulan. Bagaimana mau jadi kingdom citizen gitu? Aduh. Tapi domba diproses, tidak mengeluh. Baru kita baca ayat 37-nya apa? Dalam saat. Tetapi mari kita baca sama keras-keras. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang mengasihi kita. Baru kita bisa katakan itu. Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang. Banyak klaim ayat ini, tapi pernahkah dia klaim bahwa dia benar-benar hidup dalam mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 katakan apa? Kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan apa? Sepotong firman-Nya, sebagian firman-Nya, 3/4 firman-Nya. No, segala firman-Nya. Itu standar kita mengasihi Tuhan. Dan yang terpanggil apa? Sesuai dengan rencana. Apa rencana Allah? Menjadi serupa. Rencana Allah nggak berubah menjadi serupa. Arke kamu harus serupa, Kim kamu harus serupa, David kamu harus serupa. Ini kakak saya Wahyudi, waktu saya baru bertobat, saya baca firman 2 minggu, nggak keluar kamar. Dia langsung bilang saya kayak orang gila katanya. Karena biasanya saya di diskotik, dari diskotik ke pub itu saya keliling semuanya. Nanti sudah jam 4 subuh baru saya berada di Hotel Indonesia makan bubur ayam. Giliran saya bertobat, orang bilang saya orang gila. 2 minggu saya baca Alkitab terus selesai. Habis itu saya baca lagi Alkitab selesai lagi dalam waktu 1,5 bulan. Habis itu 3 bulan, habis itu mulai lagi ke 1 hari Alkitab dalam 1 tahun. Pernah nggak kita baca 1 kamusan cinta kita yang mulai kita baca? Saya dikatakan orang gila. Dan pada saat itu tahu nggak, orang tua saya yang pertama mendoakan saya, mama saya. Tapi saya baik sama mama saya dibaptis pada saat umur 60 tahun. Papa saya dibaptis Islam pada saat umur 66 tahun. Dan mereka meninggal dalam rencana Tuhan. Saya datangin semua saudara-saudara saya. Saya datang orang tua saya minta ampun buat kakak saya. Semuanya. Waktu saya minta ampun gitu, papa saya kelepak-kelepak nangis kayak anak kecil. Saya bilang sama saudara, saya minta ampun, nangis kayak anak kecil.
dia dipulihkan, minta dibaptis. Tapi kita harus jadi, bayarnya apa? Sometimes dikira orang gila. Saya mau hidup benar, saya tunggu bus, saya nggak mau ngikut-ngikutin. Semua teman saya naik BMW, lihat saya dia langsung buang muka. That's the price. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada harga yang kita harus bayar. Amin. Ayat terakhir 2 Korintus 3 ayat 16-18, supaya kita tahu kita jadi pemenang, bukan jadi pemenang yang biasa-biasa. 2 Korintus 3 ayat 16, kita bangkit berdiri dan saya undang pemain musik. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung apa? Tidak ada lagi keinginan daging, tidak ada lagi keinginan mata, tidak ada lagi keangkuhan hidup. Yang ada adalah kehidupan roh. Tuhan dengan muka yang, dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah keras-keras menjadi apa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang diubah menjadi serupa dengan gambarnya keras-keras dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang Semakin besar. bukan biasa, tidak statik. Kekristenan tidak statik. Hari ini berbeda dengan besok. Kita harus lebih lagi. Ini janji Tuhan, semakin kita serupa dengan gambarnya, kemuliaannya semakin bersinar dalam hidup kita. Amin. Mungkin saat ini saya nggak tahu kesesakan apa yang ada sekarang ini. Tekanan apa dalam hidupmu saat ini? Pergumulan apa? Apa aja yang sekarang menjadi tekanan dalam hidupmu, yang membuat kamu tidak bisa maksimal dalam rencana, sehingga tidak bisa dibawa dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Tapi saat ini, setelah Anda mengetahui kebenaran ini, bahwa pada saat Anda tetap pegang salib Kristus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan waktu orang bilang pemenang itu kamu sudah memiliki rumah yang luar biasa, bukan karena kamu sudah memiliki berapa ratus mobil, bukan kamu memiliki, tapi pada saat kamu masih ada dalam tekanan, kamu berada dalam satu penganiayaan, tapi kamu still, Lord, I need you, Lord. You are my strength, you are my hope. Kamu adalah orang-orang yang pemenang. Ini kebenaran firman. Bukan berarti saya tidak ada pergumulan, bukan saya tidak ada persoalan hidup, tapi saya tahu saya mau pegang salib itu. And I can tell to you all, I'm more than a winner. Pada saat kita pegang salib itu, kita percaya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya mau berdoa buat orang-orang yang mau merasakan kemenangan Tuhan hari ini, yang mau merasakan dibawa dalam kemuliaan yang lebih besar. Taruh tanganmu di dadamu saat ini. Taruh tanganmu kalau kamu rindu. Saya mau mengalami tahun 2016 ini kemuliaan Tuhan. Percaya dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, dalam kehidupan sakit penyakit saya saat ini. Saya mau taruh, Tuhan, Kau tahu saya, you know, tidak ada yang tersembunyi, tapi saya mau mengalami kemuliaan itu. Haleluya. Kami merendahkan hati kami. Kami tahu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan itu menghambat kami datang kepadamu. Tapi saat ini kami mau mengalami kemuliaan yang lebih besar. Kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena sekalipun kami ditekan, sekalipun kami direndahkan, sekalipun kami diremehkan, kami dianggap tidak ada apa-apa, bahkan dianggap sebagai domba sembelihan, kami mau tetap pegang salib Kristus. Karena di dalam salib itu ada kemuliaan Allah. Di dalam salib itu ada pertukaran kutuk menjadi berkat. Di dalam salib itu ada kemenangan yang luar biasa. Di dalam salib itu ada kemuliaan Allah yang ajaib. Dan kami percaya karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Berarti kami klaim kedahsyatan dan keajaiban Allah terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam segala aspek yang kami lakukan, yang membuat nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim janji-janji-Mu. Sebutkan janji-janji Allah dalam hidupmu yang tentu menjadi tergenapi tahun 2016 ini, menjadi tahun yang kita katakan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terpujilah Allah.